Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah informasi hoax terus beredar di masyarakat, khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Inilah saatnya kita bersama-sama mengecek sejumlah isu hoax yang tersebar di masyarakat selama sepekan terakhir. Cross-check fakta ini berdasarkan laporan isu hoax Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mari kita masuk ke informasi yang pertama. Kita lihat informasi hoax pertama ini adalah narasi yang beredar di pesan elektronik WhatsApp yang menyatakan bahwa hanya Indonesia yang membeli vaksin Sinovac Tiongkok. Selain itu juga dikatakan dalam pesan tersebut, Tiongkok sendiri membeli vaksin dari Inggris sebanyak 200 juta unit. Apakah informasi ini benar? Sama-sama kita cek faktanya. Ternyata klaim bahwa Indonesia yang membeli vaksin hanya Indonesia yang membeli vaksin Sinovac ini adalah salah, pemirsa. Ada 4 negara lain yang juga membeli vaksin Sinovac, diantaranya adalah Chili yang membeli 60 juta dosis vaksin, Turki yang membeli 50 juta dosis vaksin, lalu juga Brazil yang membeli 46 juta dosis vaksin, dan Bangladesh yang membeli 100.000 dosis vaksin. Sementara itu, Indonesia sendiri diketahui memesan 128 juta dosis vaksin Sinovac untuk memenuhi kebutuhan vaksin masyarakatnya. Di sisi lain, dilansir dari Reuters, Shanghai Fosun Pharmaceutical Group memang mengumumkan akan membeli 100 juta dosis vaksin. Kita lihat dalam slide berikutnya. Membeli 100 juta dosis vaksin Pfizer dari BioNTech Jerman dan untuk digunakan di Tiongkok tahun depan. Namun pemerintah Tiongkok sendiri belum mengumumkan secara resmi kesepakatan impor vaksin tersebut yang justru bermitra dengan perusahaan lokal. Margin keuntungan menjadi alasan pembelian tersebut, pemirsa, karena Fosun mengatakan akan mendapat 60% keuntungan dari penjualan dosis yang akan dibuat dari bahan curah impor, sementara 65% keuntungan dari penjualan dosis impor siap pakai yang akan diterima oleh Fosun itu sendiri. Nah, itulah faktanya, pemirsa. Kita lihat informasi hoax berikutnya. Lagi-lagi ini hoax yang tersebar di media pesan elektronik WhatsApp. Narasi yang dinyatakan dalam pesan tersebut adalah Presiden Joko Widodo akan disuntik vaksin selain Sinovac. Nah, apakah informasi ini betul, pemirsa? Kita lihat selain itu juga dikatakan bahwa warga negara Tiongkok sendiri tidak akan menggunakan vaksin Sinovac dan justru menggunakan vaksin dari Jerman, yakni vaksin Pfizer. Hoax ini berkaitan dengan informasi sebelumnya, pemirsa. Kita lihat faktanya. Nah, ternyata klaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan disuntik vaksin Sinovac dan hanya akan disuntik dengan jenis vaksin lainnya adalah salah. Pada 16 Desember 2020, Presiden menyatakan bahwa saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya akan yang menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Presiden Joko Widodo meyakini memang saat ini masyarakat kurang percaya terhadap vaksin Sinovac. Namun oleh karena itu ia mengumumkan dirinya akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan diberi vaksin jika vaksin tersebut telah lolos uji klinis dan mendapat izin dari BPOM. Di sisi lain, narasi bahwa Tiongkok enggan menggunakan vaksin Sinovac adalah salah, pemirsa. Bahkan sejak Juli 2020, hampir 1 juta warga Tiongkok telah diberi vaksin tersebut. Adapun Tiongkok membeli vaksin Pfizer dilakukan salah satu perusahaan farmasi, yakni Shanghai Fosun Pharmaceutical Group yang sebelumnya telah kita bahas. Kita lihat informasi yang lain. Telah beredar unggahan di media sosial sebuah gambar yang memperlihatkan bahwa ini adalah vaksin COVID-19 buatan Pfizer berbentuk vape atau rokok elektrik. Kita lihat di sini di gambar atau dibungkus dari vape tersebut ada tulisan coronavirus vaccine COVID-19 dan juga ada tulisan vaporizer cartridge. Apakah informasi ini betul? Kita lihat faktanya, pemirsa. Klaim yang menyebut vaksin Pfizer berbentuk vape adalah hoax. Dilansir dari Reuters, Pfizer mengkonfirmasi melalui email bahwa vaksin bentuk vape adalah palsu. Vaksin Pfizer yang asli ini disuntikan ke lengan atas dan diberikan dengan 2 dosis dalam rentang waktu 21 hari. Itulah yang diklarifikasi oleh pihak Pfizer dan itulah faktanya, pemirsa. Sehingga informasi dalam pesan elektronik WhatsApp tersebut adalah salah. Kemudian kita lihat informasi hoax berikutnya yang akan kita cross-check, ya ini adalah beredar sebuah artikel berita di blog yang berjudul Belajar Tatap Muka Resmi Januari 2021, Siswa Wajib Swab Test Sebelum Masuk Sekolah. Ini adalah pernyataan yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Unggahan ini dipostingkan pada 14 Desember 2020. Apakah betul Nadiem Makarim menyatakan bahwa siswa wajib swab test sebelum masuk sekolah? Kita lihat klarifikasinya melalui surat resmi yang dikirimkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kemenkominfo. Kemendikbud mengklarifikasi bahwa Menteri Nadiem Makarim tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa masuk sekolah wajib swab PCR. Selain itu juga dari Nadiem Makarim sendiri menyatakan bahwa kita lihat dalam slide berikutnya bahwa memang saat ini kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati demikian, kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai, sehingga Nadiem mengingatkan pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus corona dan memperhatikan protokol kesehatan. Kita lihat informasi yang terakhir pemirsa, ada informasi atau pesan berantai yang beredar di masyarakat terkait dengan bansos. Dalam pesan tersebut kita lihat di sini beredar informasi terkait dengan sebuah link yang dinyatakan bisa melihat atau mengecek kartu keluarga untuk penerima bansos uang tunai Rp300.000 per bulan mulai Januari 2021. Dalam pesan tersebut disertakan link corona.jakarta.go.id/informasi bantuan sosial. Kita lihat faktanya. Nah, faktanya nih pemirsa, setelah ditelusuri, informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar. Dilansir dari data.jakarta.go.id, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa link informasi penerima bantuan sosial atau bansos COVID-19 tersebut adalah link informasi penerima bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap 2 yang telah disalurkan pada tanggal 14 sampai dengan 22 Mei 2020. Demikianlah sejumlah informasi dan disinformasi yang kita cek faktanya hari ini pemirsa. Ingat, jangan langsung mempercayai informasi yang Anda terima di media sosial dan selalu saring sebelum sharing. Saya kembalikan ke Sumi.